Shalom, Tuhan memberkati. Semua jemaat harus mulai belajar mengabarkan Injil kemurahan Allah ini. Tuhan Allah yang senantiasa setia menolong dalam kehidupan kita, apapun beban permasalahan dalam kehidupan kita. Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta saudara sahabat-sahabat yang masih cinta pada ibadah online. Saudaraku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, mohon kepada Tuhan agar dalam ibadah online hari ini kita diberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan, serta para pelayan-Mu, pemimpin pujian, serta pemimpin musik. Kiranya Engkau persatukan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk pembawa firman-Mu nanti ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang ditaburkan kami jemaat-Mu akan menerima dan melakukan. Terima kasih Tuhan, acara ibadah online sore ini kiranya Engkau berkati, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat malam hari ini. Sungguh luar biasa diberkati kita. Betapa kita bangga memiliki Allah Tuhan yang seperti Dia, yaitu Yesus. Tuhan Allah yang senantiasa setia menolong dalam kehidupan kita. Apapun beban permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong, memberikan jalan dan memberikan segala jawaban atas doa-doa kita. Mari jemaat Tuhan, pecinta ibadah online, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Haleluya. Syukur Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri dan seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri dan seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu,
tidak bisa jauh darimu. Satu renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Allah yang mengasihi Tuhan, kasih-Mu luar biasa, berkat-Mu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau baik, Allah yang perhatikan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur dan terima kasih kami padamu Tuhan. Sungguh benar kami tidak bisa jauh darimu Tuhan. Bila aku merenungkan Tuhan, betapa Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh memiliki sukacita yang daripadamu. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, setiap hari, setiap bulan, tahun, bahkan selama-lamanya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
sukacita yang Kau berikan. Syukur. Haleluya. Saatnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau duduk diam seperti Maria. Kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi jawaban atas kehidupan kita. Karena segala janji-janji Tuhan ada dalam firman. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sedunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Walau dunia mengecewakan, tapi Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan dunia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari bersama-sama kita sampaikan pada Yesus apapun yang menjadi beban permasalahan kehidupan kita. Karena dengan satu-satunya Yesus adalah dalam kehidupan kita. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu. Dia memberi air matamu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan belajar untuk memilih hikmat dunia
atau hikmat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau izinkan kami untuk beribadah. Maka biarlah Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca. Berikan bahasa yang sama, sehingga kami memiliki pemahaman yang sama. Kami menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, apa yang diajarkan Rasul Paulus Selasa yang lalu? Ya, apa yang diajarkan Rasul Paulus Selasa yang lalu? Yaitu yang bodoh dari Allah itu dapat mempermalukan yang pinter dari dunia. Yang kuat dari dunia dapat dikalahkan oleh yang lemah dari Allah. Dengan kata yang gampang, siapa yang siap Allah mau pakai untuk menjadi alatnya. Entah bodoh, entah pinter, entah kuat, entah lemah. Tidak ada batasannya. Allah dapat memakai siapapun juga. Nah, hari ini pelajarannya ditambah supaya kita berani untuk mengajar orang lain, supaya kita berani untuk mewartakan Injil yang lain. Pelajarannya ditambah sore hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Allah ingin menggunakan siapapun juga untuk memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil ini wajib, bukan hanya pendeta. Siapapun yang merasa pernah diberkati, siapapun yang merasa pernah diselamatkan, harus memberitakan Injil. Nah, untuk itu Allah mengajar kepada kita supaya kita ini dapat menikmati berkat-berkat yang dirahasiakan Allah. Ya, rahasia ini hanya diberikan kepada mereka yang tentunya siap untuk menjadi alatnya. Hari ini Tuhan mengatakan ada 2 hikmat yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama namanya hikmat dunia. Hikmat dunia ini berasal dari kepandaian manusia. Hikmat dunia ini berasal dari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Yang semuanya ini akan hilang. Yang semuanya ini akan menjadi ketinggalan zaman. Dulu hikmat ini luar biasa, tetapi begitu bertambahnya waktu, hikmat-hikmat itu akan ketinggalan zaman. Lalu yang kedua, hikmat Allah. Hikmat Allah ini hikmat yang asalnya dari Allah. Pusatnya dari kekuatan kuasa Roh Kudus. Pusatnya dari firman yang Allah berikan kepada kita. Nah,
Ini dinamakan hikmat surgawi. Ini dinamakan hikmat dari Allah. Nah, maka Kisah Rasul 1 mengatakan kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu memiliki kuasa. Kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang dapat mengalahkan kemampuan-kemampuan dunia. Kuasa yang dapat mengalahkan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Maka tinggal kita mau pilih yang mana? Pilih hikmat dunia atau hikmat Allah. Memang hikmat dunia tetap kita boleh tahu dan kita boleh memiliki. Tetapi harus ditambah dengan hikmat Allah yang Tuhan berikan. Nah, salah satu bukti kita memiliki hikmat Allah atau hikmat dunia itu di dalam memandang penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Hikmat dunia itu hanya merupakan cerita, dia katakan demikian. Bahkan ada beberapa buku, ada beberapa kitab suci yang mengatakan Yesus tidak disalib. Yesus itu diangkat ke surga. Yang disalib adalah orang yang memiliki wajah seperti Yesus. Atau ada lagi, kalau sudah mati tidak mungkin bangkit. Itu hikmat dunia. Jadi siapapun manusia itu mengalami kematian dan kalau sudah mati tidak mungkin bangkit. Hikmat dunia menolak kebangkitan Yesus. Hikmat dunia menolak kekuatan kuasa Yesus. Nah, kita yang punya hikmat Allah, kita harus bisa menjelaskan kepada mereka. Kita harus memberitahu kepada mereka tentang Yesus kenapa harus mati. Yesus kenapa harus disalib. Padahal salib itu merupakan hukuman yang paling jelek. Hukuman untuk penjahat yang paling jahat. Itu dikenakan pada Yesus. Supaya dunia tahu kejahatan kita, dosa kita ditanggung oleh Yesus di kayu salib itu. Dan barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Apalagi dia dapat menceritakan kepada orang lain bahwa Tuhanku, Tuhan yang bangkit. Nah, ini yang diajarkan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan ada berita yang tersembunyi, berita yang sangat dirahasiakan, yang semuanya itu akan diberikan untuk kemuliaan kita. Nah, jadi Rasul Paulus mengajarkan kalau kita kepingin menikmati berita yang tersembunyi, berita yang dirahasiakan kepada dunia, berita yang hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang akan menikmati kemuliaan Raja ini. Kita harus berpatokan pada hikmat Allah. Nah, yang mana? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ini mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Allah, ada rahasia yang luar biasa. Berkatnya itu apa? Berkat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah dirasakan di dalam hati. Semua siap untuk kita. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan ini bagi orang percaya satu berkat yang luar biasa. Tanpa melakukan apapun juga, hanya dengan aku percaya padamu Tuhan.
kita sudah diselamatkan. Bagi dunia, wah dia harus melakukan ini dan itu, harus mengeluarkan uang sekian banyak supaya dia selamat. Tuhan mengatakan hanya dengan percaya pada Yesus. Penjahat yang ada di sebelah Tuhan mengatakan, Tuhan aku percaya. Lalu apa kata Tuhan? Hari ini juga kamu bersama dengan aku ke Firdaus. Tuhan berikan keselamatan. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hanya besok mati kita masuk surga. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu mau memberitakan berita tentang hikmat Allah ini, kamu akan menikmati keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia itu keselamatan apa? Keselamatan dunia itu selama ada di dalam dunia ini dijamin. Dijamin. Dijamin apanya? Dijamin untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Si Daud menulis Mazmur 23 yang mengatakan, Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengatakan tidak kekurangan. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau dan dibawanya aku ke air yang tenang. Tidak hanya sekedar makan, tidak hanya sekedar ekonomi, tetapi ketenangan hidup diberikan. Jaminan yang diberikan kepada orang-orang yang tahu hikmat Allah. Luar biasa. Bahkan Daud mengatakan, ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa kan? Di tengah-tengah sulitnya ekonomi karena COVID, di tengah-tengah hiruk pikuknya ketakutan COVID, orang percaya masih menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Beberapa teman saya yang punya perusahaan, dia mengatakan di tengah-tengah COVID, karyawannya masih masuk. Full, tidak 3 hari masuk, 3 hari istirahat. Full, masuk terus. Bahkan hari-hari ini yang namanya THR menjadi ucapan setiap orang. Tapi mereka yang tahu hikmat Allah berani memberi full kepada karyawannya. Tidak banyak. Tidak banyak rahasia ini diketahui oleh orang. Tetapi orang yang punya hikmat Allah, Allah mengatakan di hadapan lawanku, Allah siapkan hidangan untuk aku. Tidak ada kebingungan, tidak ada kekurangan. Jadi kalau kita tahu hikmat Allah, maka kita akan menggunakan hikmat Allah. Kehidupan kita di dunia dijamin oleh Allah dan di akhirat nanti dijamin oleh Allah. Yohanes mengatakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jika tidak demikian aku tidak mengatakan padamu. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikmati hikmat Allah, yang sudah menikmati apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dirasakan, hari ini telah merasakannya. Ada tugas yang harus kita lakukan. Jadi bukan gratis, dia tidak tanpa apa-apa, tetapi Tuhan mengatakan, aku memberkati kamu. Bahkan berkatku akan tambah dan akan tambah kalau kamu mengerjakan pekerjaanku. Apa yang dikerjakan? Perintah Tuhan. Apa Tuhan perintahkan pada kita? Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka.
untuk mengenal hikmat Allah. Ya. Jadi jangan ada orang Kristen yang berdiam diri. Jangan ada jemaat yang hanya duduk diam di gereja. Tetapi semua jemaat harus mulai belajar mengabarkan Injil kemurahan Allah ini. Agar makin banyak orang mengerti, makin banyak orang yang diselamatkan. Sehingga ayat hari ini, Rasul Paulus mengatakan, kita mau pilih hikmat dunia atau mau pilih hikmat Allah. Kalau kita pilih hikmat Allah, ada jaminan hidup. Kalau kamu sudah dijamin hidup, bekerjalah buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati hikmat-Mu yang tersembunyi dan rahasia, yang Kau berikan kepada orang-orang yang Kau muliakan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman dulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap mengikuti peraturan pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, berdoa. Nah, yang kedua, mari kita berdoa agar ibadah online ini tetap jalan. Supaya tetap jalan bagaimana? Bapak Ibu kalau ikut supaya like, supaya komentar dan share. Doakan agar kru sehat, semangat, alat-alat awet. Ya, doanya hanya itu Bapak Ibu, butuh saya hanya itu. Lalu GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite dengan jadwal Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu, Minggu pagi jam 9 ibadah raya, dan Minggu pagi sesudah ibadah raya ada ibadah kaum muda. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Jumat ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan juga ibadah cabang jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, kami mengundang supaya menyemarakkan acara-acara ibadah yang ada di GBS Haleluya Palur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami, Engkau memberkati kami. Sekarang Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Para menteri Tuhan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, Kau akan memberkati damai sejahtera untuk negara kami. Dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami. Dan saat ini kami menaikkan ibadah syafaat, doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya, yang minta organ tubuh baru supaya Hendra dapat berdiri, supaya Hendra dapat berbicara, supaya Hendra dapat berjalan dan bersaksi untuk Engkau. Kami mohon jamahan untuk Arin yang ada tumor di dada dan rapuh tulangnya. Angkat Tuhan supaya Arin sembuh. Ibu kita yang kakinya lemah juga Engkau jamah, beri kekuatan agar dapat berdoa, beribadah bersama dengan kami. Demikian juga Ibu Setyo Purnomo dan Ibu Linda yang sakit, Tuhan jamah agar
Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Richard yang minta perpanjangan visa sekolah, biar Tuhan kabulkan agar sekolahnya dapat selesai, bahkan dapat memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas kesembuhan Pak Gito, atas kesembuhan Lili, atas kesembuhan Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutresno. Engkau telah berikan kesembuhan, pulihkan Tuhan dengan pemulihan surgawi. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang meninggalkan aktivitas kami dalam ibadah online. Namun Engkau akan curai kami berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, jika kita berpisah satu dengan yang lain, nikmatilah berkat yang Allah berikan. Karena Allah saat ini telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur